Masa? Iya, kakaknya yang membantu. Luar biasa. Ini posisi di bengkel apa di rumah? Tadinya mau nge-zoom di bengkel, cuman ntar pulangnya malam lah. Jadi pulang aja. Nggak Biar usah bisa ngopi pulang, di rumah. nggak usah pulang, Betul. nggak usah pulang ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah kabar kami baik, sangat baik. Om Tony. Sehat lah semuanya. Semoga juga Om Tony dan tim selalu sehat ya Om. Masih 19:17 ya. Saya masih menunggu teman-teman yang baru join. Om Tony sudah diisi untuk pretestnya, ada di kolom chat. Ini. Sudah ada 27 peserta ya yang sudah join di Zoom kali ini, di room kali ini. Silakan diisi untuk pretestnya. Sudah ada di kolom chat. Teman-teman tinggal klik aja di situ sudah bisa. Pak Abram sudah isi ya Pak ya? Wah, saya Nah, udah isi. kita sudah isi kayaknya ranking satu nanti nih Pak Abram. Datangnya lebih awal soalnya. Datangnya lebih awal ranking satu ini biasanya. Ada juga yang baru join. Aduh, ini ada dari luar negeri nih, dari Dili. Om Eko Siswanto, ini yang selalu hadir ya. Jauh tapi terasa dekat. Jadi sering berjumpa dengan Om Eko Siswanto. Yang belum mengisi pretest, silakan untuk bisa mengisi pretestnya. Saya kirim ulang ya untuk di kolom chat. Silakan diisi. Masih kurang lebih ada 10 menit teman-teman. Nanti di jam 19.30 kita untuk mulai. Ini nanti di bulan Ramadan sepertinya dilakukannya ada dua pilihan kayaknya ini nanti untuk bisa mesin. Bisa menjelang sahur atau nanti menjelang buka puasa ini teman-teman lebih suka yang mana ya? Menjelang sahur atau menjelang buka puasa ya untuk zoomnya nanti. Boleh dikasih ide-idenya nanti ya. Lebih suka sebelum buka puasa atau sebelum sahur. Baru 14 yang mengisi pretest, yang belum melakukan pretest segera isi. Oke. Untuk yang belum mengisi silakan diisi untuk pretestnya dengan versi masing-masing ya, dengan versi masing-masing saja. Ini Nirvana. Hah? Nirvana. Ah, dulu masih kecil-kecil, dulu pipi masih kerutuk. Dulu don tinggal di rumah. Ini masuk apa? Bilang apa? Tuh,
Musiknya kedengaran nggak Om Tony? Cantik. Ada musiknya nggak di Zoom? Ada, Ada ya. tapi nggak kenceng lah. Oh, jangan kencang-kencang, nanti ganggu yang ganggu yang lagi ngisi pretest ya. Ini karena saya lihat usianya cukup senior semua, jadi lagunya saya ngikutin yang senior senior ya. Iya. Bayang-bayangmu mengejar, bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan, menghentikan petualangan. Du-du-du-du-du-du. Ini kan lupa. Baik teman-teman semua, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya, 5 menit. Teman-teman yang sudah join di Zoom kali ini bisa berkesempatan masih mengisi pretest ya. Saya akan set ulang untuk pretestnya. Yang baru join, selamat malam. Selamat datang di Damsin. Malam hari ini materinya cukup asik ya, tentang diagnosa dan analisis data stream. Ya, ini hal yang sangat penting ya bagi teman-teman, tentang diagnosa dan analisis data. Yang belum mengisi untuk pretestnya, silakan untuk mengisi pretest yang sudah saya share di kolom chat ya, kolom komentar. Selamat malam juga yang baru datang. Ada juga siapa nih yang baru tadi open? Tadi ada Pak Deyat. Ini keluar lagi nih Pak Deyat. Pak Deyat tadi sepertinya. Ya. Masih ada kurang lebih waktu 4 menit ya. Masih ada kesempatan teman-teman untuk
mengisi pretest yang sudah disediakan. Halo Pak Dayat, Ahyat Indah Teknik, selamat malam. Mic-nya dibuka Pak De, mic-nya masih di mute. Masih di mute mic-nya Pak De. Yang belum mengisi pretest, silakan diisi pretestnya. Masih ada kesempatan kurang lebih 3 menit. Nanti di jam 19.30 acara ini akan segera dimulai. Nah, teman-teman yang baru join, selamat malam. Yang baru bergabung, selamat datang di webinarnya Bisa Mesin. Materi malam ini cukup keren banget ya. Ini sangat penting banget bagi teman-teman untuk menganalisa atau mendiagnosa melalui data. Jadi selain dengan visual, dengan bentuk, dan audio, bisa juga menggunakan analisis dengan data. Ini sangat penting ya di era sekarang yang mobilnya begitu canggih ya, kita bisa menganalisa kendaraan itu bisa melalui data. Yang baru join bisa langsung mengisi pretestnya, sudah ada di kolom chat ya. Saya kirim ulang untuk link pretestnya. Silakan teman-teman untuk mengisi pretest. Boleh diinfo Kak Dita, sudah ada berapa yang sudah berhasil mengisi link pretestnya? Boleh diinfokan ya. Infokan di room ini sudah ada berapa yang sudah berhasil mengisi link pretestnya. Yang baru datang, selamat datang. Ini sudah ada 31 peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Sudah masuk jawaban 19. Masih ada 10 lagi ya yang masih proses mengisi. Yang ada kesulitan boleh hubungin Kak Dita. Ada Kak Dita Pramesti di sini namanya. Ada juga sini ada Kak Fitria Dita. Ada juga Kak Bisa Mesin ya. Teman-teman bisa menghubungi teman-teman Bisa Mesin ketika ada kesulitan untuk pengisian pretest. Baik, ya buat teman-teman yang sudah join, ketika ada kendala untuk pengisian pretest, boleh langsung menghubungi teman-teman admin Bisa Mesin ya. Baik, sudah 19.30, sebentar lagi kita mulai ya untuk acara webinar Bisa Mesin di malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman di luar sana dalam kondisi yang sangat baik, sehat. Sepertinya bengkel di bulan Februari ini sudah mulai lebih meningkat dari bulan Februari yang tahun dulu ya. Kalau dilihat dari Februari tahun ini, mudah-mudahan Februari di tahun ini lebih bagus dibanding Februari tahun kemarin di 2024. Senang sekali rasanya di malam hari ini saya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat penggiat otomotif yang sangat luar biasa. Ada beberapa sahabat-sahabat saya di room ini juga. Ternyata ada Pak Arif Ranu Dianugroho. Selamat malam. Ini adalah salah satu sahabat dan saudara saya yang selalu menginspirasi ya, Pak Arif. Ada juga Pak Deya dan semua teman-teman yang belum bisa sebutkan satu persatu. Selamat malam. Dan setelah beberapa bulan ini kita tidak jumpa di webinar, akhirnya kita berjumpa lagi. Malam hari ini materinya sangat keren ya, dengan tema adalah diagnosa dan analisis melalui data stream. Ya. Kita paham semua, kita mengetahui semua bahwa teknologi kendaraan otomotif, terutama mobil, dari hari ke hari, bukan dari ke hari-hari sebenarnya, dari detik ke detik, menit ke menit itu selalu tumbuh dan selalu berkembang teknologi. Nah,
biasanya di era sekarang itu sudah dibantu oleh namanya scanpin atau scanner ya. Dari scanner itu kita bisa mengerucutkan sumber masalah. Ya. Kita akan bisa mengerucutkan sumber masalah agar tidak terjadi salah obat tentunya. Kalau kita sudah bisa mengerucutkan masalah, obatnya pasti akan manjur ya. Di malam hari ini teman-teman jangan sia-siakan dengan pemateri yang sangat luar biasa ya, dengan Bapak Husni nanti yang akan menyampaikan materi dari awal sampai dengan akhir, dan jangan lupa teman-teman boleh nanti langsung bertanya di kolom chat ketika ada pertanyaan, nanti tim bisa mesin akan mencatat pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi tidak perlu menunggu di sesi tanya jawab. Ketika teman-teman mempunyai sebuah pertanyaan saat disampaikan materinya, nanti teman-teman bisa langsung menanyakan di kolom chat, nanti akan dibantu oleh tim adminnya bisa mesin untuk mencatat pertanyaan teman-teman. Baik, sebelum kita mengawali agenda yang sangat luar biasa di malam hari ini, webinar diagnosa dan analisis data stream di malam hari ini di tanggal 26 Februari 2025. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya teman-teman mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi bengkel dan sahabat-sahabat semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya mau cek sound dulu dengan Pak Husni. Selamat malam Pak Husni. Selamat malam, Om Imam. Apa kabar Pak Husni? Alhamdulillah baik. Amin. Semoga selalu sehat ya Pak. Ini saya masih belum bisa move on dari agenda kemarin Pak di Jogja. Saya masih terngiang-ngiang Pak Husni nih. Oh, Luar biasa. Baik Pak Husni, sudah hadir di room ini kurang lebih ada 350 peserta Pak. wih, Eh, mantap. yang malam hari ini siap untuk menerima materi dari Pak Husni melalui webinar Bisa Mesin ya. Dengan materi yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya materi yang banyak teman-teman tunggu Pak, tentang diagnosa dan analisis data stream. Oke ya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Husni dan teman-teman yang lain. Sekali lagi ketika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya, biar nggak lupa ya, biar nggak lupa langsung ditanyakan. Nanti akan di sesi tanya jawab nanti akan dibantu dijawab. Itu ya Pak Husni ya, biar langsung ditanyakan ya Pak. Tapi nanti jawabnya Ya. bisa dijawab saat sesi tanya jawab. Baik teman-teman semua, kita kasih applause untuk Pak Husni saat berbeza. Baik. Oke, terima kasih Pak Husni, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Husni. Siap, terima kasih Imam. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia kita semua. Baik, teman-teman semuanya, izin saya akan share screen. Sebentar, sepertinya iya, mohon maaf ini saya sepertinya belum bisa. Oh ini, oke. Bentar. Ya, mohon izin apa sudah bisa muncul? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Ini apa namanya, hanya ilustrasi di mana bahwa nanti maaf, apa terlepas ya? Masih tampil atau sudah lepas ini? Masih Pak, Sudah masih tampil Pak. Masih tampil Pak. Oh siap. Oke.
Ya, saya malah lepas ini. Oh, kasih hilang. Oke, baik. Eh, jadi bentar, sepertinya ada masalah. Saya close dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Kendala Pak. Ya, sekarang sudah tampil ya. Sudah Pak, sudah Nah, tampil Pak Husni. oke, baik. Eh, baik, di mana kalau teman-teman mestinya tahu ya yang ini, yang di sebelah kiri ini adalah gambar engine yang menyala begitu, ada tulisan cek ya. Tentunya saat kendaraan hidup. Ya. Lalu yang kanan ini adalah kita mungkin bisa lihat ada tulisan data analisis di situ ya. Nah, apa yang teman-teman pikirkan kira-kira dengan melihat data ini atau dengan melihat gambar ini? Mungkin bisa Ada masalah. boleh menyampaikan di kolom chat atau mau langsung open. Pak Husni ke mute Pak, menjauh Pak, bisa dibuka dulu. Oh, oke, oke, siap. Ya, mungkin teman-teman bisa apa yang kira-kira ada di benak kalau melihat dua hal ini. Tentunya yang sebelah kiri ini kan tanda bahwa ada masalah di dalam kendaraan atau di dalam engine. Maka simbolnya kan engine dengan warna oranye atau kuning ya, kuning atau oranye begitu. Yang di sana ditegaskan dengan tulisan cek. Nah, jadi artinya bisa dikatakan kita diminta oleh kendaraan itu memeriksa atau melakukan cek di engine-nya. Nah, tentunya yang sebelah di kanan itu adalah beberapa data yang ada eh, di dalam kendaraan. Nah, ini dikenal dengan namanya data stream ya atau current data seperti itu. Nah, di mana untuk data ini kita mungkin sistemnya seperti apa kita bisa flashback sebentar mengenai apa itu kenapa data dan kenapa gambar itu bisa muncul atau ada di sistem kendaraan yang sekarang. Nah, sebetulnya itu adalah sistem yang dikatakan OBD atau on-board diagnostik. On-board diagnostik itu
satu sistem di dalam kendaraan yang dulu sekali nih ya, pada tahun 1988 itu di Amerika ya, tentunya lebih fokus di California. Kota California itu yang terkenal sangat ketat terhadap emisi atau lingkungan harus benar-benar bersih. Nah, pada tahun itu maka disepakati semua kendaraan itu harus lolos uji atau tidak boleh mencemari lingkungan di California. Nah, bagaimana caranya supaya sistem itu dengan mudah? Artinya kendaraan itu dikatakan layak untuk jalan dengan tidak mencemari lingkungan, tentunya digunakanlah suatu sistem. Nah, sistemnya itu namanya onboard diagnostik. Tujuannya apa? Yaitu memastikan sebetulnya gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan itu atau yang digunakan dengan sistem itu tidak mencemari lingkungan. Jadi artinya komposisi emisinya itu harus berjalan dengan baik. Nah, tentunya dengan lampu atau mungkin indikator yang dikatakan dia bagus dan tidak, itu harus bisa dengan cepat dilihat. Nah, makanya dengan adanya lampu check engine itu menandakan kalau lampu itu nyala berarti kondisi kendaraan sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti apa? Pasti komposisi emisi itu akan jelek. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi polisi di California lebih mudah menerapkan itu. Udah seperti itu. Nah, ini berkembang menjadi, kalau dulu namanya OBD1 karena yang pertama. Lalu berkembang ke OBD2. Nah, kenapa OBD2 ini berkembang? Itu karena yang pertama bahwa di dalam OBD1 itu mempunyai PIN yang berbeda-beda setiap kendaraan. Nah, jadi artinya kalau ada 10 kendaraan yang berbeda, maka harus menyiapkan konektor jumlahnya 10. Tentunya semakin banyak kendaraan atau varian kendaraannya, itu semakin banyak konektor yang harus dipersiapkan. Jadi tidak begitu praktis. Dan dulu karena masih pertama, bahwa sistem ini untuk yang dikatakan self diagnosisnya itu masih sederhana. Jadi dia hanya digunakan untuk self diagnosis saja, tetapi belum banyak dihubungkan dengan masalah emisi gas buang. Jadi artinya kendaraan itu kalau sudah hanya indikator rusak hanya begitu. Jadi soal emisinya tidak begitu diperhatikan dengan serius. Jadi hanya kalau kendaraan dengan check engine tidak menyala berarti dia baik. Kalau nyala, nah itu berarti tidak baik. Tapi bagaimana emisinya? Apakah harus apa namanya diupayakan untuk baik? Nah ini belum, ya belum. Makanya untuk kendaraan yang berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya sekitar tahun 1996 ini sudah diterapkan jenis atau OBD 2 ya. OBD 2. OBD 2 mulai diterapkan di tahun 1996. Tentunya yang mempunyai apa? Link atau data link konektor seperti yang ada di ini bahwa mempunyai link atau DLC yang sama untuk semua kendaraan. Nah, ini yang disepakati dinamakan OBD 2. Jadi artinya
pengecekannya menjadi lebih praktis, ya, dan semuanya akan lebih mudah di dalam polisi di California itu melakukan pemeriksaan di kendaraan. Nah, di sana pun dilengkapi dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan emisi gas buang. Jadi artinya sekarang untuk yang sekarang dengan yang kendaraan yang dulu itu lebih rumit kendaraan yang sekarang. Artinya apa? Untuk diagnosanya lebih rumit karena mereka dihubungkan dengan emisi gas buang. Misalkan kendaraan itu sudah dikatakan rusak, check engine-nya menyala, maka dia harus bisa menggunakan program yang emisinya menjadi tidak begitu jelek, ya, masih baik. Nah, ini yang menjadi permasalahan untuk di sisi teknisi. Jadi harus banyak parameter yang nanti harus diambil, ya, untuk menentukan kerusakan yang ada di sana. Jadi artinya kerusakan itu sudah karena begitu riskannya terhadap tentang emisi gas buang, maka mereka ada namanya safe mode, ya, atau program darurat. Begitu ada cek engine yang menyala, maka gas buang diusahakan tetap dalam kondisi yang tidak terlalu jelek, ya. Maka muncullah namanya safe mode, ya, program darurat. Nah, ini nanti menjadi bahan kita bagaimana kalau kendaraan itu rusak, apakah perlu dilakukan perbaikan atau penentuan komponen yang bermasalah yang mana, ini yang penting, ya. Karena gejalanya atau mengatakan sensor itu rusak di sensor oksigen sebagai contoh. Nah, tapi sebetulnya kerusakannya bukan di sensor oksigen, ya, karena mereka diupayakan supaya emisinya tetap masih baik. Nah, itu yang nanti harus kita teliti. Jadi nanti di sini kita akan sharing, ya, berbagi pengalaman, mungkin yang sudah berpengalaman bagaimana kira-kira membaca data di dalam kendaraan. Baik, kalau kita lihat di dalam OBD2 itu mempunyai konektor yang sama seperti yang terlihat di sini. Ada 16 pin. Nah, pin-pinnya pun ini sudah melalui standarisasi. Nah, sebagai contoh, power itu power positif selalu ada di pin nomor 16. Nah, untuk negatif atau ground itu ada 2. Ground chassis itu di pin keempat, lalu ground signal atau dikatakan ground ECU atau ground engine itu ada di pin nomor 5. Yang notabene sebetulnya 4 dan 5 ini adalah gabung. Nah, ini nanti sebagai contoh kalau teman-teman lagi connect dengan kendaraan tiba-tiba nggak bisa on misalkan. Nah, betul kita curigai di pin itu positifnya ada tidak, 4 dan 5-nya itu groundnya ada tidak, gitu. Ya, kalau dia tidak ada berarti itu penyebabnya. Nah, kemungkinan ada sekring atau sumber yang putus di sana. Lalu pin mana yang menjadi komunikasi? Kadang-kadang kita begitu connect dengan scan tiba-tiba komunikasi error atau tidak ada komunikasi. Nah, jalur komunikasi nanti juga perlu kita lihat kira-kira jalur komunikasinya dia itu menggunakan apa. Kalau pin nanti masuk di pin nomor 7 berarti dia menggunakan jenis K line, ya, atau key line. Key line itu adalah ISO 1941 atau SAE J1978 atau KWP 2000. Itu di pin nomor 7. Nah, bagaimana untuk pin yang lainnya? Ya, sesuai yang ada di sana.
untuk CAN bus misalkan, nah CAN bus biasanya menggunakan pin 2, artinya 2 pin. Pin nomor 6 itu untuk CAN bus yang high, ya, pin nomor 6 ini CAN bus yang high. Lalu pin nomor 14 itu CAN bus yang low. Nah itu sudah standar untuk komunikasi di kendaraan. Baik, di mana yang tadi sudah muncul, ini ada lampu yang menyala, itu namanya check engine ya. Ini sebuah lampu peringatan yang berwarna oranye yang tentunya akan menyala jika terjadi ketidaknormalan. Nah, berarti mereka ada masalah ya pada sistem kelistrikan. Yang tentunya ini dikhawatirkan akan mengganggu dari emisi gas buang. Nah, ini akan diberi peringatan dia dengan nyala lampu. Nah, di mana data stream atau data-data yang ada itu adalah semua data atau data dari semua sistem dan komponen yang nanti akan masuk ke dalam ECU ya, baik sensor maupun aktuator dan sistem kontrol yang lainnya. Ya. Tentunya ini akan dimonitor mana yang berhubungan signifikan dengan emisi, itu yang nanti akan dilakukan pemrograman yang lebih detail ya, lebih. Nah, di mana atau bagaimana mereka prinsip kerjanya? Kalau kita lihat dari sebetulnya data itu semua dipantau oleh control unit. Ya. Nah, datanya kalau kita lihat dari sebelah kiri ini adalah, jadi semua data, baik itu sensor maupun aktuator, itu akan dilakukan pemeriksaan oleh ECU setiap saat. Jadi misalkan sensornya itu enggak ada komunikasi, maka dia bisa dikatakan kan dinyatakan dia bermasalah, ya kan begitu. Nah, di